teman-teman Faperta, selamat datang kembali di podcast Bintang Faperta, bincang tentang Fakultas Pertanian. Kali ini Tata kembali hadir dalam podcast kita yang bertema mengenal lebih dekat dengan program studi di Fakultas Pertanian. Dan kali ini kita nggak sendiri karena kita kedatangan tamu nih dari Ketua Himpunan Mahasiswa Aquaculture yakni Mas Rosi. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh dan biar lebih akrab juga nih, kita persilakan dulu untuk tamu kita kali ini. Mas Rosi, silakan untuk berkenalan. Oke, halo, perkenalkan saya Brilian Rosi Wahyudi. Teman-teman semua bisa panggil saya Rosi. Saya dari program studi aquaculture dan untuk saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Prodi Aquaculture atau Himakwa Untidar. Oke, terima kasih ya Mas. Baik, karena sesuai tema tadi, maka kita akan berbincang soal program studi aquaculture. Tapi sebelumnya mungkin bisa diawali, gimana sih Mas gambaran umum program aquaculture ini? Oke, baik. Aquaculture ya teman-teman. Bicara aquaculture bisa dilihat dari namanya, yaitu aqua dan kultur. Nah mungkin di sini yaitu aqua air dan kultur itu artinya budidaya. Jadi kalau digabung, aquaculture yaitu budidaya perairan. Jadi kita belajar mengenai apa yang bisa kita budidaya dalam perairan. Mungkin kalau gambaran secara umumnya ada ikan, ada udang, ataupun kepiting, ataupun hewan-hewan air yang ada di sekitar kita. Nah nanti di situ kita belajar nih cara membudidayakannya, belajar cara bagaimana menjaga kualitas air sehingga apa yang kita budidaya ini dapat maksimal gitu, sehingga dapat keuntungan juga untuk menopang ekonomi pribadi ataupun menopang ekonomi bangsa. Apalagi Indonesia ini negara kepulauan ya, yang banyak sekali perairan. Jadi untuk aquaculture ini sangat besar tuh, luas sekali dalam pembelajarannya, mulai dari perikanannya, mulai dari kelautannya. Namun untuk di Untidar sendiri yaitu aquaculture, yaitu budidaya perairannya, seperti itu. Oke, itu tadi udah dijelasin ya sama Mas Rosi terkait dengan gambaran umum prodi aquaculture. Terus kenapa sih Mas Rosi sendiri ini memilih program studi aquaculture di Universitas Tidar? Oke, kalau terkait kenapa saya memilih, dulu mungkin jujur ya, dulu itu salah jurusan nih, karena coba-coba apa sih aquaculture itu gitu kan. Terus akhirnya masuk di situ. Nah, kalau udah masuk di situ, sempat pada semester pertama itu awal-awal terasa belajar kok ikan-ikan aja gitu kan, budidaya perairan. Nah, tapi makin kesini mulai dicerahkan nih, banyak banget prospek kerja yang dari aquaculture ini, terus bidangnya juga dari aquaculture ini luas, sehingga saya semakin yakin untuk sekolah saya ini tidak salah jurusan gitu. Jadi awalnya ya salah jurusan, lalu nyaman, akhirnya ya udah lanjut. Dan bagi saya prospek dari luasnya aquaculture ini dapat membantu saya ketika sudah besar nanti gitu, entah untuk ekonomi saya dalam mencari kerja ataupun membantu lingkungan sekitar saya, bahkan negara, seperti itu. Oke, sekarang udah nyaman jadi keterusan gitu ya Mas? Iya, bisa dibilang gitu. Baik, kita beralih nih Mas. Kalau dari kegiatan perkuliahannya ya, di program studi aquaculture itu ada apa aja sih Mas? Oke, kalau program perkuliahannya, mungkin kalau di semester 1 teman-teman nanti belajar masih mata pelajaran yang dasar ya, yang ada di SMA. Gak jauh dari situ, kayak biologi dasar, lalu ada kimia dasar, fisika, bahkan matematika pun masih ada gitu. Lalu di semester 2 sudah mulai menjorok nih untuk jurusan. Nanti ada pembelajaran ichtyologi, lalu ada kemudian pembelajaran mengenai dasar penangkapan ikan, pengawetan ikan, maupun sistem saraf dan lain-lain mengenai ikan. Lalu di semester 3 mulai mendalam lagi terkait ikan ini. Nanti kita sudah mulai ada syaraf yang ada di dalam ikan, bagian pencernaan ikan, lalu bagaimana ikan itu hidup, lalu bagaimana juga cara mengatur kualitas air agar ikan itu dapat hidup secara tenang atau tidak stres, sehingga pertumbuhannya maksimal gitu. Sehingga mata kuliah ini tuh selalu untuk menjorok kepada ikan gitu loh. Nah, tapi nggak hanya ikan aja, kita juga belajar kelautan seperti oceanografi, karena sebagai perikanan juga nggak jauh dari lingkup kelautan kan pastinya. Jadi ada matkul kelautan juga di sana. Jadi kita belajar terumbu karang, belajar anemon ataupun biota-biota yang ada di laut, seperti itu. Oh, jadi gitu ya Mas. Nah, buat teman-teman gimana nih kalian jadi lebih tertarik kan mengenai program studi aquaculture tentunya? Harus dong. Harus.
Oh iya, kalau mata kuliahnya sendiri nih yang bisa dipelajari di aquaculture itu apa aja ya Mas? Sesuai tadi yang udah aku bilang ya, ada ichtyologi. Ichtyologi itu belajar mengenai ikan itu sendiri, mulai dari sistem geraknya, sistem syarafnya, sistem pencernaannya, sistem respirasinya dan lain-lainnya. Sehingga ichtyologi ini di semester awal sudah diperkenalkan dari dasar terlebih dahulu. Kita baca dari melihat luarnya atau morfologi ikan itu, dan kemudian ada praktikum yaitu membedah ikan. Jadi mata kuliah ini tuh ya cukup seru juga karena kita akan membedah ikan itu. Jadi kita bisa tahu ikan itu dalamnya ada apa aja, mulai dari jantungnya kayak apa, kemudian ada ginjalnya seperti apa, ususnya seperti apa, dan bahkan bentuk siripnya pun kita belajar itu bentuk siripnya modelnya seperti apa dan lain-lain seperti itu. Wah, ternyata seru banget ya. Kalau nggak salah nih, praktikumnya itu kan ada yang sampai harus ke pantai juga ya Mas? Iya, benar. Nah, beruntung banget nih kalau teman-teman Fakultas Pertanian bisa bergabung di program studi aquaculture ini. Nah, selain kita bisa belajar, kita juga bisa healing-healing ya kan Mas? Bener banget. Oke, kita beralih nih Mas. Kalau di aquaculture, buat prosedur pengajuan KRS-nya itu kayak gimana sih Mas? Oke, untuk di aquaculture sendiri pengajuan KRS kita mulai dari maba mungkin ya. Kalau di maba itu pengajuan KRS cukup membayar pendaftaran masuk itu atau yang bisa dibilang UKT. Nanti dari teman-teman maba sudah dapat nih paket-paket matkulnya dari kampus yang sudah ditentukan. Nanti teman-teman maba pada semester 1 tinggal menjalani matkulnya saja karena sudah dipilihin. Lalu pada semester 2 itu sudah mulai mengajukan KRS secara pribadi atau sendiri. Nanti sistemnya kita membayar UKT terlebih dahulu atau uang yang semester itu. Lalu setelah membayar uang UKT nanti kita memesan KRS nih. Memesan KRS nih juga udah dibimbing. Jadi kita udah dapet nih mata kuliah apa aja yang bisa diambil pada semester 2. Nanti kita harus ambil matkul tersebut. Jangan sampai ada yang enggak karena itu matkul wajib pastinya. Nah, setelah diambil atau dipesan, jangan lupa untuk memilih kelas. Karena kelas di sini bersifat random ya. Teman-teman bisa bebas milih sendiri sesuai jam dan sesuai kemampuan teman-teman. Ada yang kelas pagi, kelas siang, dan kelas sore. Nah, ini disesuaikan juga untuk harinya, jangan sampai bertabrakan. Jangan sampai pada hari Senin misal mata kuliah A dan itu bertabrakan dengan mata kuliah B teman-teman yang ambil gitu karena nggak memperhatikan jamnya. Nah, setelah udah memesan KRS tadi, udah memesan mata kuliah nih, nanti pada sesi pengambilan mata kuliah kita tinggal ACC mata kuliah tadi yang udah kita pesan, kita ACC, kita ambil dan kita ajukan ke dosen akademik atau pembimbing akademik atau PA ya. Nanti setelah PA sudah mengecek bahwa nggak ada tabrakan dan matkul wajibnya sudah diambil, maka biasanya PA akan meng-ACC dan teman-teman bisa langsung kuliah seperti biasanya, seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan KRS ya teman-teman, udah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Mas Rosi. Kemudian nih Mas, ada yang kadang-kadang tuh jadi pertanyaan buat teman-teman soal cara berpakaian saat perkuliahan atau di kegiatan praktikum nih. Untuk di program studi aquaculture sendiri ada nggak sih aturan soal berpakaian gitu Mas? Kalau berpakaian itu tergantung dosen masing-masing. Biasanya dosen ada yang santai, ada juga dosen yang sopan. Tapi sebagai mahasiswa pastinya kita nggak boleh terlalu santai juga kepada dosen. Jadi kita harus sopan. Sopan di sini gimana? Sopan di sini kita minimal berpakaian kerah atau jadi seperti kemeja ataupun mungkin kaos polo juga bisa. Nah, dari kemeja ini kan sudah bisa dibilang sopan ya, maka itu bisa menjadi dasar untuk ketika berkuliah gitu. Lalu teman-teman juga bisa nih jika menggunakan jaket parka mungkin ya, itu juga bisa karena ada kerahnya juga di situ gitu. Lalu untuk pada praktikum yang wajib dipakai yaitu jas lab ya, karena praktikum sendiri kan itu biasanya masuk laboratorium atau kita membedah ikan. Nah, ketika udah melakukan hal tersebut, pastinya jas lab sangat penting digunakan. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan juga sebagai pengaman tubuh juga seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita harus berpakaian rapi sama sopan, jangan lupa. Oke, kita lanjut nih Mas. Kan kalau di perkuliahan pasti juga ada organisasi mahasiswa kan. Nah, kalau di aquaculture sendiri itu ada organisasi mahasiswa apa aja sih Mas? Kalau di aquaculture sendiri ini kebetulan ada dua organisasinya. Yang satu ini Ormawa, yaitu Himakwa Untidar atau Himpunan Mahasiswa Aquaculture Untidar. Dan yang kedua itu ada
KWU atau Garasi Ikan. Nah itu KWU di sini organisasinya untuk mendukung prodi nih, seperti membuat budidaya ikan, pengolahan ikan, dan juga riset mengenai ikan. Nah kalau himpunannya sendiri itu lebih ke pengayom ya pastinya ya, untuk pengayom beserta wadah aktualisasi diri dari teman-teman KM Aquaculture untuk mengembangkan bakatnya dan juga memfasilitasi teman-teman KM yang tidak di himpunan menjadi lebih soft skill yang meningkat, hard skill yang meningkat, sehingga dapat maksimalkan nih prodi aquaculture itu sendiri, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang Himakua nih tadi, mungkin dari Mas Rosi bisa jelasin apa sih Himakua itu ke teman-teman? Oke, mungkin secara garis besar dan sederhananya, Himakua Untidar itu yaitu organisasi yang ada di lingkup program studi pastinya. Jadi Himakua itu suatu aktualisasi diri ya dari teman-teman KM yang ingin bergabung, sehingga kita dapat maksimalkan nih wadah dan pengayom untuk KM Aquaculture, sehingga KM Aquaculture ini merasa kita tuh difasilitasi, terus kita ayom juga. Nah Himakua Untidar ini juga membantu program studi mulai dari akreditasi, mulai dari fasilitas-fasilitas. Nah untuk teman-teman ya pastinya ya, sehingga himpunan ini secara garis besarnya itu untuk membantu prodi sebenarnya, dan untuk membantu teman-teman juga dalam meningkatkan soft skill, hard skill, dan lain-lainnya seperti itu. Wah, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Gimana nih, pada tertarik nggak buat join di Himakua? Harus dong. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, kalau di Himakua itu ada kegiatannya apa aja ya? Kegiatan dalam gimana nih? Dalam kegiatan organisasi itu kan biasanya ada program kerja gitu, mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau kegiatan Himakua pasti sangat banyak ya, mulai dari menjalankan proker, kemudian menjalankan dari tupoksi divisinya masing-masing, lalu juga ada kegiatan di luar yang misal membantu dosen atau membantu prodi seperti itu. Nah terkait proker sendiri, di sini pastinya proker kita yang telah buat ini untuk maksimalkan serta mewadahi teman-teman KM, entah itu lomba-lomba, ataupun workshop, ataupun webinar, seminar offline, pelatihan, ataupun festival yang dimana pokoknya semua acara ini biasanya difasilitasi oleh himpunan seperti itu. Terus kemudian dari teman-teman prodi nih, jadi himpunan ini juga sebagai pembantu prodi, misal terkait pengakreditasian, kemudian ketika dosen membutuhkan suatu masa dari mahasiswa, mungkin dari himpunan bisa memfasilitasi itu atau menjembatani. Kemudian juga terkait informasi dari birokrasi kampus, itu himpunan juga memfasilitasi. Jadi kalau bisa dibilang kegiatan Himakua Untidar itu ngapain aja ya cukup banyak, tapi intinya kita sebagai himpunan mengayom dan mewadahi untuk teman-teman KM Aquaculture dan program studi Aquaculture sendiri gitu. Wah, seru banget ya ternyata. Nah temen-temen nih, kalau kalian tertarik mungkin bisa banget buat join di Himakua ya. Lumayan kan, selain nambah pengalaman, kalian juga siapa tahu bakalan ketemu sama jodoh kalian, ya nggak sih? Wow. Oke, kita beralih nih Mas. Kalau di Aquaculture itu gimana sih soal prospek kerjanya? Oke, kalau di Aquaculture sendiri prospek kerjanya yang sudah dibilang tadi ya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak banget kelautan ataupun perairannya, sehingga itu juga membuka jalan untuk kita sebenarnya dari program studi Aquaculture, mulai dari mengembangkan budidaya itu bisa dilakukan di laut ataupun di payau ataupun di tawar ya. Mungkin kalau teman-teman lihat pecel lele sederhananya gitu, ikan bakar itu salah satu hasil dari aquaculture gitu ya, budidaya perikanan gitu. Nah, tapi kita nggak sebagai penjual di situ, kita bisa sebagai budidayanya nih, kita supplier nih, kita menyuplai ikan-ikan yang kita budidayakan, ikan-ikan segar yang kita budidayakan ke seluruh masyarakat ataupun ke seluruh Indonesia seperti itu. Sehingga untuk prospek budidaya ini sangat luas. Dan untuk yang teman-teman nih nggak mau budidaya juga bisa, kita kan ada PNS juga, ada Kementerian juga Perikanan, pastinya situ terbuka. Jadi kalau teman-teman ingin jadi PNS itu juga bisa, nanti ada balai bibit ini kan di bawah dari kementerian ya. Jadi teman-teman bisa jadi pengurus di situ ataupun PNS mengenai perikanan. Nah, kemudian nggak cuma itu, kelautan juga luas nih, perikanan juga dari aquaculture masih bisa masuk. Jadi nanti kita sebagai pengelola dari tangkapan nelayan, kan nelayan menjual ikan itu mungkin yang mereka tahu menjual ke pasar ataupun ke apa. Namun karena adanya kita yang punya wawasan tinggi terkait dunia perikanan, maka kita bantu nih nelayan nih.
kita bantu, Pak ini bisa nih dijualkan ke entah itu luar negeri ya, entah itu ke yang lebih luas lagi gitu. Bahkan Pak ini harga ikan bisa mahal Pak, nah kita fasilitasin, kita jembatani, lalu kita kelola nih perikanan tangkapnya untuk seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sehingga kalau bisa dibilang prospek kerjanya itu sangat luas, karena kita pun hidup tidak jauh dari perikanan seperti itu. Oke, jadi nggak melulu tentang budidaya ikan gitu ya Mas, seperti yang telah dijelaskan Mas Rosi tadi. Oke, kita lanjut ya Mas. Terus nih, nggak mungkin dong kalau kuliah nggak ada suka dukanya kan? Waduh. Nah, kalau dari Mas Rosi sendiri gimana nih? Mungkin dari sukanya dulu Mas, kayak ketemu dambaan hati misalnya gitu. Oke, silakan Mas Rosi. Oke, kalau sukanya bener juga ya, udah Mbak, nanti saya juga ditemukan di aquaculture. Lalu untuk suka lainnya, karena aquaculture ini kan belajar mengenai ikan ya, ikan kan makhluk hidup, bisa dibilang lucu, bisa dibilang menggemaskan gitu kan. Karena ikan kan ada dibagi dua lagi nih, ada konsumsi, ada hias, dan kita semua dekat dengan ikan-ikan tersebut gitu. Jadi untuk mengenai mata kuliah ini kita tuh nggak terlalu bosan gitu loh, karena ikan ini tidak melulu membosankan gitu. Kita belajar mengenai bagaimana cara gerak ikan, walaupun sepele tapi itu lumayan seru gitu. Apalagi karena sepele tadi, itu tugas-tugas kita tuh tidak terlalu sulit gitu. Laprak-laprak pun bisa kita kerjakan dengan mudah, karena semua mata kuliah yang di perikanan tuh hampir teman-teman bisa dianalogikan gitu, bisa berpikir secara logika, tidak melulu tentang teori dan teori gitu. Sehingga bisa sukanya itu yaitu karena banyak kegiatan yang mengenai ikan yang lucu, kemudian praktikumnya juga membedah-bedah ikan, walaupun dosa ya, tapi itu seru sih, bedah-bedah ikan, black ikan, terus kepo dengan isian ikan apa aja gitu. Terus praktikum juga kalau yang mengenai laut, kita ke laut, jalan-jalan, healing, nanti melihat terumbu karang, melihat hewan-hewan laut yang lucu juga. Nah mungkin sukanya di situ. Terus juga mata kuliah yang udah bilang gampang juga, dosen-dosennya juga bisa dibilang humble teman-teman gitu, karena kebanyakan di program studi aquaculture dosennya masih muda-muda, sehingga misal kita mau ngobrol sama dosen ataupun apa, itu masih bisa dibilang enak banget gitu, sangat terbuka. Bahkan nggak ada tuh para cerita kalau kita dapat masalah sama dosen itu, belum ada. Jadi benar-benar dosen itu terbuka dan humble sama mahasiswanya seperti itu. Oke, sukanya sekarang udah nih, mungkin dukanya apa nih Mas selama kuliah di aquaculture? Aduh, berbicara duka ini ya. Kalau duka ini emang agak sulit ya, karena pastinya ada duka. Apalagi aquaculture ini bisa dibilang program studi baru, yang walaupun baru tapi tidak melulu mengenai apa-apa harus dicoba dari sekarang gitu, enggak. Barunya di kita juga udah mulai beranjak maksimal seperti dengan prodi-prodi lainnya, enggak terlalu ketinggalan juga, namun masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah dari baru tersebut kan kita juga harus tetap maksimalkan gitu ya, agar prodi kita nggak kalah saing dengan prodi sebelah ataupun prodi aquaculture lainnya gitu. Terus kemudian dukanya juga karena kita baru, kita juga belum difasilitasi oleh fasilitas yang mumpuni, dari mulai sarana ataupun prasarananya untuk menunjang kegiatan perkuliahan, praktikum ataupun organisasi. Nah gitu, mungkin dukanya ya itu sih, tidak jauh dari lingkungan kampus itu sendiri gitu. Mungkin kalau bisa dibilang contohnya itu aquaculture kita belum ada gedung gitu, gedung untuk perkuliahan. Nah, jadi kita perkuliahan itu masih bergabung dengan gedung fakultas sebelah gitu. Lalu dari laboratorium juga yang disediakan laboratorium ini memang mencukupi, memang mumpuni, tapi tidak maksimal gitu. Dalam arti misalnya kita butuh itu mikroskop ada 4, namun di sini kita punya 1 aja. Nah mungkin seperti itu misalnya permisalan. Lalu juga dari duka terkait birokrasi kampus gitu, karena masih baru juga untuk mengajukan administrasi itu, karena belum ada yang patennya atau belum ada yang difikskan dari atas, maka kita masih agak sedikit rancu nih, kadang suka berubah-berubah yang nggak pasti, entah itu dalam administrasi ataupun hal-hal yang mengenai birokrasi kampus lainnya seperti itu. Oke, itu tadi curhatan terkait suka duka Mas Rosi ya selama kuliah di program studi aquaculture. Terus gimana nih Mas? Ada tips and trick nggak sih buat teman-teman yang kuliah di prodi aquaculture dari Mas Rosi sendiri? Tips and trick untuk teman-teman nih? Iya. Oh pastinya ikutin aja alurnya, ikutin aja mata kuliahnya, jangan sampai
melupakan akademik gitu ya, karena kita di sini kuliah untuk akademik, jadi jangan lupa akademiknya tetap diperhatikan. Insya Allah kalau udah ngikutin gak bakal ketinggalan gitu loh. Terus terkait prospek lapangan kerja jangan diragukan lagi, jangan ragu-ragu dulu. Mungkin teman-teman yang masih salah jurusan masih ragu-ragu nih besok kerja apa gitu, tapi jangan terlalu dipikirkan gitu loh. Tetap jalanin aja semaksimal mungkin dengan semangat, cari pengalaman terus dari mulai ikut magang, ikut cutting-cuttingnya praktikum atau apa, sehingga mendapat wawasan lebih banyak nih dibanding teman-teman yang sepantaran gitu. Nah ketika sudah dapat wawasan yang lebih banyak, maka teman-teman juga dapat pemikiran nih yang dari awal bahwa ternyata aquaculture itu luas gitu, ternyata dari aquaculture ini saya bisa lebih maksimal gitu dalam untuk kedepannya gitu. Nah sehingga misal teman-teman mau tips and trick ya tetap harus semangat kuliah pastinya, semangat cari kegiatan, semangat cari pengalaman. Jangan cuma jadi mahasiswa yang cuma kuliah terus pulang tidur, ataupun kuliah main sih nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan juga kan jelek ya kan pastinya. Nah makanya itu carilah pengalaman terus gitu loh, karena dari pengalaman tersebut nanti bakal dapat wawasan, ataupun bahkan orang dalam juga nih, karena udah kenal cutting kan, ketika butuh apa-apa ke cutting lebih gampang gitu. Benar banget. Oke, jadi gitu ya teman-teman tips and trick dari Mas Rosi terkait dengan perkuliahan di program studi aquaculture. Oke, karena mungkin udah banyak banget kan ya kita berbincang soal program studi aquaculture. Mungkin kita cukupkan segitu dulu ya Mas perkenalan kita dari program studi aquaculture ini. Terima kasih buat Mas Rosi yang sudah menemani kita dan berbagi informasi tentunya soal program studi aquaculture, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita episode kali ini. Tapi sebelum aku tutup nih Mas, mungkin dari Mas Rosi ada pesan buat adik-adik maba Fakultas Pertanian tentunya yang ambil di program studi aquaculture ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih kembali ya atas ajakan yang udah mengajak podcast seru ini gitu. Mungkin untuk pesan teman-teman maba yang baru bergabung ya, selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru yang ada di program studi aquaculture, entah dari jalur SNM, SBM, ujian mandiri ataupun prestasi yang lain-lainnya. Selamat datang juga di sini, kalian tidak salah jurusan. Bagi yang teman-teman masih punya pikir salah jurusan, nggak apa-apa, tapi kalau bisa tetap dimaksimalkan dalam mengikuti kegiatannya, karena dari mulai mengikuti itu teman-teman mulai sadar nih bahwa kalau teman-teman tuh tidak salah jurusan seperti itu. Lalu untuk pesan pada maba nih ya, jangan lupakan akademik, jangan lupakan teman-teman gitu, karena mulai dari awal nih teman-teman semester 1 kalau bisa cari teman sebanyak mungkin, dari teman kelas lalu ke teman angkatan gitu, karena teman-teman sendiri ini juga butuh kawan-kawan dari angkatan. Nah setelah udah dapet teman banyak, setelah berkomunikasi entah main entah nongkrong ya, teman-teman juga mulai nih merambah berteman kepada cutting, karena cutting ini juga sangat terbuka pastinya, nggak ada senioritas di program studi aquaculture, nggak ada yang ngomel-ngomel, nggak ada. Jadi cutting ini berguna nih untuk membantu perkuliahan teman-teman maba, karena cutting kan sudah melalui maba kan, sama seperti teman-teman. Jadi ketika ada maba mau nanya pastinya dijawab. Nah ketika sudah dijawab, teman-teman udah dapet spoiler kan, jadinya terkait ke depan nanti mau ngapain lagi, habis ini ada apa. Jadi teman-teman udah siap untuk melakukan kegiatan hal tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mendaftarkan diri nih kepada Himakultidar. Saya tunggu ya, nggak apa-apa, karena himpunan ini sangat seru pastinya, karena kita sebagai wadah aktualisasi diri bagi yang ingin melatih kemampuan soft skillnya atau hard skillnya gitu. Karena di himpunan itu kan udah pasti teman-teman kebayang lah ya organisasi itu seperti apa. Jadi saya tunggu di Himakultidar untuk aktualisasi dirinya dan untuk membantu program studi aquaculture lebih baik lagi gitu. Jadi emang relasi itu sangat penting ya Mas, khususnya bagi maba-maba Fakultas Pertanian ini. Oke, itu tadi pesan dari Mas Rosi ya teman-teman, mohon diingat-ingat ya. Oke, sekian dari episode podcast kita kali ini. Aku Tata Tripus Jayanti, sampai jumpa di episode Bintang Faperta selanjutnya. Bye!